Hari ini kita mengenal Indonesia sebagai negara kesatuan, satu bendera, satu pemerintahan pusat, satu konstitusi. Tapi mari kita lihat ke belakang sebentar. Di awal kemerdekaan, Indonesia tidak hanya melawan Belanda. Indonesia juga sedang berdebat tentang dirinya sendiri. Siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana wilayah diatur, dan apakah negara sebesar ini bisa disatukan oleh satu pusat kekuasaan. Di tengah kekacauan setelah Perang Dunia Kedua, muncul satu gagasan yang hari ini terdengar asing, bahkan juga sensitif. Indonesia sebagai negara federasi, bukan satu negara dengan satu pusat, melainkan kumpulan negara bagian dengan pemerintah dan kewenangan masing-masing. Pertanyaannya bukan hanya kenapa ide ini muncul, tetapi siapa yang diuntungkan dari federasi ini dan siapa yang justru terancam. Dan untuk memahami mengapa ide federasi muncul dan mengapa ini terasa masuk akal bagi sebagian orang, kita harus mundur ke konteks global pasca Perang Dunia Kedua. 1945, Kekaisaran Jepang runtuh. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Bagi Belanda, Perang Dunia Kedua bukanlah akhir dari kerajaan mereka di timur. Mereka kembali membawa pasukan dengan satu keyakinan: Hindia Belanda adalah milik mereka. Tapi situasi dunia sudah berubah. Semangat anti-kolonialisme berkobar. Melawan Republik Indonesia secara langsung adalah kesalahan politik dan militer. Maka dari situ, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Mock, merancang strategi baru, federalisme. Strategi ini dikenal dengan sebutan politik federal atau pendirian negara-negara boneka atau negara bagian. Bagi Belanda, negara federal berarti satu hal: Indonesia lebih mudah dikendalikan. Caranya yang jelas memecah belah. Belanda mendirikan negara-negara bagian di wilayah yang mereka kuasai. Negara Indonesia Timur di Sulawesi dan Bali, negara Pasundan di Jawa Barat. Tujuannya jelas: mengurung Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, menjadikannya hanya satu dari banyak negara di Nusantara. Hubertus van Mock, dialah yang menetapkan batas wilayah antara Indonesia dan Belanda, dan batas ini kemudian dikenal sebagai Garis Van Mock yang ditetapkan pada tahun 1948. Garis tersebut membatasi kekuasaan Soekarno hanya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera, sementara wilayah lainnya berada di bawah kendali Belanda, termasuk Papua. Ide federalisme ini menemukan beberapa sekutu di Indonesia. Sultan Hamid II dari Pontianak, seorang federalis, melihat peluang otonomi yang luas bagi daerahnya. Bahkan Bung Hatta, wakil presiden Republik, pernah memikirkan federalisme sebagai model yang cocok untuk kemajukan Indonesia. Tapi ada perbedaan mendasar. Federalisme Bung Hatta berasal dari mimpi tentang kesetaraan. Federalisme Van Mock lahir dari taktik penaklukan. Strategi ini berjalan, Republik terkepung, dan tekanan internasional akhirnya memaksa kedua pihak untuk berunding, dan hasilnya adalah sebuah konferensi yang akan mengubah peta Indonesia secara resmi. Pada tahun 1949, di Den Haag akhirnya tercapai sebuah kesepakatan. Indonesia diakui sebagai negara merdeka. Namun pengakuan itu datang dengan konsekuensi besar. Kesepakatan ini dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Indonesia memperoleh kedaulatan, tetapi harus menjadi negara federasi, Republik Indonesia Serikat. Dan sejak awal, pondasi negara ini sudah rapuh karena tiga hal. Pertama, legitimasi. Banyak negara bagian lahir tanpa mandat rakyat. Mereka dibentuk saat wilayah dikuasai militer Belanda. Yang kedua, konflik internal. Negara Republik Indonesia yang justru paling besar dukungan rakyatnya hanya menjadi satu negara bagian di antara yang lain. Dan yang ketiga, bayang-bayang kolonial. Belanda masih mengendalikan ekonomi, militer, dan bahkan konstitusi RIS. Ketegangan ini meledak dalam berbagai krisis, termasuk pemberontakan APRA di Januari 1950. Motifnya, mendukung kaum federalis ekstrim dan mencegah negara Pasundan bergabung kembali dengan Republik. Intelijen Republik menduga Sultan Hamid II, Menteri Negara RIS, terlibat dalam konspirasi ini. Pemberontakan APRA adalah pukulan telak bagi legitimasi RIS. Ini membuktikan federalisme bukanlah jalan damai. Resiko Indonesia terbelah menjadi nyata. Sebuah negara tidak bisa hidup lama hanya dari kompromi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah RIS bisa berjalan, melainkan berapa lama ia bisa bertahan. Awal tahun 1950 menandai dimulainya pembubaran Republik Indonesia Serikat. Prosesnya berlangsung cepat dan hampir tanpa perlawanan. Di berbagai negara bagian, masyarakat melakukan demonstrasi dan menolak sistem federal. Sementara para elit lokal yang sebelumnya didukung oleh Belanda mulai berbalik arah. Dalam beberapa bulan, satu persatu negara bagian membubarkan diri dan memilih bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Dan sejak awal, Republik Indonesia Serikat memang tidak mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Sistem federal ini dipandang sebagai warisan kolonial, tidak memiliki kesatuan yang kuat, dan berpotensi memecah negara. Karena itu, pada tanggal 17 Agustus 1950, Soekarno mengumumkan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. RIS pun berakhir setelah bertahan sekitar 7 bulan.
Lalu, bagaimana jika Indonesia tetap menjadi negara federal? Jawabannya bukan soal lebih baik atau lebih buruk, melainkan soal bagaimana sistem itu terbentuk. Federasi Republik Indonesia Serikat lahir dari tekanan, bukan dari kesepakatan bersama. Jadi, jika Indonesia saat itu tetap menjadi negara serikat, besar kemungkinannya perpecahan akan jauh lebih besar. Negara-negara bagian bisa saja memilih menjadi negara merdeka. Kini pertanyaannya berubah. Apakah Indonesia sudah menemukan bentuk terbaik untuk mengelola keberagamannya? Atau perdebatan antara negara kesatuan dan federasi sebenarnya belum sepenuhnya selesai? Jika kalian suka video seperti ini, kalian bisa membantu dengan memberikan dukungan melalui Saweria yang ada di deskripsi. Setiap dukungan kalian sangat berarti dan membantu aku untuk terus membuat konten seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap tunggu konten aku selanjutnya karena masih banyak cerita dan pembahasan menarik yang ingin aku bagikan di sini. Dan akhir kata, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.